وقل رب زدني علما. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, sahabat Rawaqif yang Allah muliakan. InsyaAllah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang sifatul huruf, sifat huruf hijaiyah, yang kita ketahui bahwasanya sifat huruf hijaiyah terbagi dua. Ada sifat huruf yang memiliki lawan atau kebalikannya. Yang dimaksud dengan berlawanan ini adalah misal ada huruf yang keluar nafas, lawan daripada keluar nafas adalah tertahan nafas. Ini yang dimaksud dengan berlawanan atau memiliki kebalikan. Jenis yang kedua adalah sifat huruf yang tidak berlawanan. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sifat jahar, lawannya hamas. Kemudian kita sudah juga membahas syiddah, sifat syiddah lawannya rokhawah, dan di antara rokhawah dan syiddah ada sifat yang namanya bainiyah. Kemudian kita juga sudah membahas alhamdulillah sifat isti'la dan istifal. Insyaallah pada kesempatan ini jadi untuk masuk pada pelajaran yang ini diharapkan kita semua sudah mendengarkan dan betul-betul paham, yaitu sifat yang telah lalu, yaitu isti'la dan istifal. Kalau bisa semuanya ya. Video-video yang telah lalu yang kita posting pada bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat yang telah lalu, pokoknya yang telah lalu ya, harus sudah kita perdengarkan dan kita pahami. Terlebih-lebih pada pertemuan yang ini, yaitu yang pertemuan yang kali ini mesti kita memahami sifat isti'la dan istifal. Jika tidak, kita akan kebingungan ketika mengikuti pelajaran yang satu ini. Apa itu pelajaran sifat yang akan kita bahas pada kesempatan ini? Sifat huruf yang berlawanan, yaitu itbaq dan infitah. Yaitu sifat itbaq lawannya infitah, atau infitah kebalikannya atau lawannya adalah itbaq, seperti itu ya. Baiklah sahabat Rawaqif sekalian, kita lanjut. Di dalam matan Jazariyah, Imam Ibnul Jazari menjelaskan. Apa kata beliau? Sifatuha jahrun warikhun mustafil munfatihun musmatatun waddidaqul mahmusuha fahassahu syakhsun sakat syadiduha lafzu ajid qatin bakat wa baina rikhwin wa syadidi lin umar wa sab'u ulwin khussa dhaghtin qidh hasar wa sadu dadun ta'u dha'un mutbaqah wa farra min lubbil huruful mudlaqah. Seperti itu ya. Yang kita bahas pada kesempatan ini adalah, lihat, iya seperti ini, munfatihun yang artinya infitah, lawannya adalah mutbaqah yang artinya adalah itbaq. Berapa huruf itbaq? Imam Ibnul Jazari menjelaskan wasadu yaitu sad, dadun yaitu dad, ta'un yaitu ta, dan dha'un yaitu huruf dha. Jadi huruf itbaq ada 4, yaitu sad, dad, ta, dan dha. 4 huruf ini adalah huruf itbaq, seperti itu ya. Kemudian kebalikan itbaq adalah infitah. Berapa huruf infitah? Di sini Imam Ibnul Jazari tidak menjelaskan. Bisa dipahami bahwa oleh karena infitah kebalikannya adalah itbaq, atau itbaq kebalikannya adalah infitah, bisa dipahami bahwa selain huruf yang 4 ini, maka sisa huruf hijaiyah yang 29 itu sisanya semuanya adalah huruf infitah. Contoh, ba. Ba tidak ada di sini. Sod, dot, to, zo, ternyata ba tidak terdapat di sini, maka ba huruf infitah. Sin tidak terdapat di sini, maka sin huruf infitah. Lam
lam tidak terdapat di sini, maka lam huruf infitah. Jim tidak terdapat di sini, maka jim huruf infitah. Qaf, huruf qaf tidak terdapat di sini, maka qaf huruf infitah. Dan lain sebagainya. Adapun musmatatun wa dhidda qul ini bukan huruf infitah, melainkan ini adalah pelajaran kita yang akan datang, seperti itu ya. Baiklah, kita lanjutkan bagaimana hakikat daripada infitah dan hakikat daripada itbaq ini atau definisinya. Baiklah, kita lanjutkan. Kita membahas yang pertama adalah itbaq ya. Apa itu itbaq ya? Ya. Kita perhatikan, kita lanjut. Di dalam kita langsung ke kitab rujukan kita, yaitu kitab yang dikarang oleh Dr. Aiman Suwaid ya, merupakan pakar ilmu qiraah dan tajwid untuk zaman ini. Alhamdulillah beliau masih hidup dan sehat ya. Alhamdulillah, kita doakan. Beliau mengatakan apa? Al-itbaq wal infitah. Al-huruful arabiyyatu min haitsu inhisaru sauti bainal lisani wal hanak. Huruf Arabiyah atau huruf hijaiyah ditinjau dari sisi batasan suara yang berada di antara lidah dan langit-langit atas. Jadi antara lidah dan langit-langit atas. Jadi suara itu berada di antara lidah dan langit-langit atas seperti ini. Terbagi kepada berapa? Terbagi pada dua. Itbaq mutbaqah yang artinya itbaq, munfatihah yang artinya infitah. Kita fokus ke sini dulu ya. Itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq adalah yanhasiru sautu inda nutqi biha bainal lisani wal hanakil a'la wa hiya, dan hurufnya shad, dhad, ta dan dha. Kita terjemahkan ini, lihat seperti ini ya. Itbaq adalah batasan suara ketika mengucapkan huruf-hurufnya, artinya mengucapkan huruf-huruf itbaq yang 4 tadi ya. Mana dia? Ini dia, shad, dhad, ta dan dha. Jadi batasan suara ketika mengucapkan huruf-hurufnya, maksudnya huruf itbaq yang 4 ini berada di antara lidah dan langit-langit atas. Hurufnya ada 4. Nah, huruf itbaq ada 4. Shad, dhad, ta dan dha. Seperti itu. Di dalam matan tadi sudah, jadi sangat besar manfaatnya kita hafal matan yang tadi. Wa sadun dhadun ta'un wa dha'un mutbaqah. Jadi jika ditanya orang atau kita ingin mengingat berapa huruf itbaq yang sifatnya itbaq, udah kita tinggal kita hafalkan saja matannya. Wa sadun dhadun ta'un wa dha'un mutbaqah. Ya sudah, itu huruf itbaq seperti itu ya. Apa maksud daripada batasan suara berada di antara lidah dan langit-langit atas? Lebih jelasnya kita lanjutkan. Lihat ini. Ini yang dimaksud dengan itbaq itu. Jadi batasan suara berada di antara lidah, ini lidah, dan langit-langit atas. Jadi tekanan suara itu betul-betul lurus ke atas ya, betul-betul lurus seperti ini. Nah, inilah yang dimaksud dengan itbaq. Huruf ketika itbaq, ketika tekanan suara berada di antara lidah dan langit-langit atas lurus seperti ini, mengakibatkan huruf itu menjadi sangat-sangat tebal. Seperti itu ya. Sangat-sangat tebal. Kita praktekkan. Di sini menggambarkan makhraj huruf Allah. Jika tidak tahu makhraj huruf Allah, kita sudah bahas masalah ini. Silakan cek video kita tentang makhraj huruf Allah. Allah itu saudaranya 3, artinya tempat keluar yang memiliki makhraj yang sama dengan Allah ada sa, za dan Allah. Silakan cek kembali video kita pada pertemuan yang lalu ya tentang makhrajul huruf. Atau dicek cek linknya yang di atas ini ya. Coba perhatikan, cek linknya yang berada di atas ini tentang Allah. Baiklah. Jadi ketika ketika itbaq, tekanan suara, lihat ini tanda panah ini ke atas seperti ini. Ketika tekanan suara ke atas berada di antara lidah dan langit-langit atas, mengakibatkan huruf itu sangat-sangat tebal. Coba kita perhatikan. Pertama Allah ya. Allah minadh-dhalimin, adh-dhalimun, Rabbana zalamna, seperti itu. Kemudian shad, salihin,
minas solihin, minas solihin. Kemudian po, po, kemudian Allah, kemudian Allah tadi udah ya. Kemudian bod, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kenapa kita di sini menggunakan harakat fathah? Sebab harakat itu terbagi tiga. Yang paling tebal adalah fathah, kemudian nomor 2 dhammah, kemudian nomor 3 kasrah. Ini urutan harakat. Oleh karena itu, karena huruf ini sangat tebal, kita berikan harakat yang paling tebal, yaitu fathah. Seperti yang kita contohkan tadi ya. Inilah itbaq. Semua huruf itbaq yang 4 tadi, shad, dhad, po dan Allah, tekanan suara berada di antara lidah dan langit-langit atas lurus ke atas. Sebagaimana yang kita lihat di gambar ini. Tekanan suara seperti ini. Dia tidak miring ke samping atau turun ke bawah. Tidak seperti itu. Karena itbaq adalah batasan suara ketika mengucapkan huruf itbaq yang 4 berada di antara lidah dan langit-langit atas. Yanhasirus sautu inda nutqi biha bainal lisani wal hanakil a'la. Seperti itu. Baiklah sahabat Raqib sekalian, kalau kita sudah paham itbaq, sekarang kita mempelajari kebalikan daripada itbaq. Apa itu? Yaitu infitah. Infitah ya. Yang sebagaimana yang ditunjukkan oleh matan yang tadi. Mana? Oh, bukan. Maaf ya. Yang matan yang tadi ya, matan tadi yang mana? Ada matan yang tadi yang seperti ini ya. Infitah lawannya itbaq. Kita kembali. Sekarang kita membahas infitah. Apa itu infitah? Lihat. Ya, yang tadi kitab yang tadi ya. Ini mutbaqah, itbaq kita sudah bahas. Sekarang munfatihah itu infitah. Infitah. Apa itu infitah? Infitah adalah kebalikan itbaq. Kalau itbaq tadi yanhasirus sautu. Perbedaannya adalah huruf lam ini saja. Kalau mutbaqah batasan suara berada di antara lidah dan langit-langit atas. Kalau infitah la yanhasirus sautu, kebalikannya. Ya, tinggal menambahkan kata tidak saja. Seperti itu ya. La yanhasirus sautu inda nutqi biha bainal lisani wal hanakil a'la. Hurufnya adalah baqi huruful hija, sisa huruf hijaiyah selain huruf yang 4 ini ya. Baiklah, apa definisi ini? Kita lanjut. Definisinya adalah infitah adalah batasan suara ketika mengucapkan huruf-hurufnya tidak berada di antara lidah dan langit-langit atas. Perbedaan infitah dengan itbaq mudah saja. Tinggal menambahkan kata tidak. Kalau mutbaqah, kalau itbaq tadi tidak ada kata tidaknya. Kalau infitah ditambahkan tidak. Ya, artinya apa? Tidak berada di antara lidah dan langit-langit atas. Artinya kalau infitah dia tekan suara tidak lurus ke atas. Melainkan gimana? Selain lurus ke atas berarti apa? Boleh menyamping atau dia turun ke bawah seperti itu ya. Nah, itu infitah. Huruf-huruf infitah adalah sisa huruf hijaiyah selain huruf itbaq. Kita sudah juga jelaskan tadi ya. Sisa huruf itbaq ya, jadi huruf infitah adalah sisa daripada huruf hijaiyah selain huruf shad, dhad, tha dan dha ya. Kita lanjut. Nah, di sini dijelaskan dalam matan jazriyah yang tadi ya. Infitah lawannya itbaq. Itbaq kita sudah bahas, sekarang infitah. Apa kita lanjutkan ya. Nah, lihat, perhatikan ini. Ini ketika huruf qaf. Kenapa ditunjukkan dua contoh seperti ini? Perhatikan. Ini ketika isti'la. Ini ketika istifal. Ya. Di sini karena qaf ini, sekarang kita tanya, qaf ini hurufnya itbaq atau tidak? Kita cek, ternyata huruf qaf tidak terdapat di dalam huruf itbaq. Huruf itbaq tadi shad, dhad, tha, dha.
dan qaf tidak terdapat dalam huruf 4 ini. Oleh karena itu, qaf ini sifatnya adalah infitah. Kalau infitah, tekanan suara tidak lurus ke atas, melainkan apa? Dia tidak lurus ke atas, melainkan selain lurus ke atas. Berarti apa? Dia miring. Kenapa qaf ini miring ke atas? Miring seperti ini. Tidak lurus seperti itbaq. Sebab qaf ini dia isti'la. Isti'la itu adalah tekanan suara tekanan suara naik ke langit-langit. Naik ke langit-langit. Oleh karena itu qaf, karena dia isti'la, tekanan suaranya naik ke langit-langit seperti ini. Akan tetapi kenapa dia tidak lurus? Karena dia tidak itbaq. Karena dia infitah. Seperti itu ya. Kemudian kita ke samping kaf. Kaf, kenapa suaranya turun ke bawah? Lihat tanda panah ini, turun ke bawah. Berbeda dengan yang ketika qaf ya. Ini disebabkan karena kaf hurufnya infitah. Kenapa infitah? Karena tidak terdapat di dalam huruf itbaq. Itbaq tadi kan 4, shad, dhad, tha dan dha. Ternyata kaf tidak termasuk dalam 4 huruf ini, maka oleh karena itu kaf huruf sifatnya infitah. Oleh karena infitah dia tidak naik ke atas. Nah, kita lihat ini dia turun kan, tidak naik ke atas. Kemudian kenapa dia turun ke bawah? Karena dia istifal. Karena kaf ini juga istifal. Dia infitah dan juga istifal. Kalau istifal, tekanan suara tidak naik ke langit-langit atas. Oleh karena itu sangat penting di sini sahabat-sahabat yang mendengarkan video ini dimanapun Anda berada untuk memahami sifat isti'la dan juga sifat istifal seperti itu ya. Oleh karena dia istifal dan infitah, makanya turun ke bawah seperti ini. Kenapa? Saya jelaskan sekali lagi kenapa dia turun seperti ini ya. Karena pertama istifal. Apa itu istifal? Tekanan suara tidak ke langit-langit, melainkan ke bawah. Maka ini cocok. Kemudian kenapa dia turun ke bawah lagi? Karena dia infitah. Karena infitah ya, infitah. Infitah itu adalah kebalikan daripada itbaq. Kalau itbaq itu lurus ke atas. Kalau infitah dia nggak lurus ke atas, melainkan selain ke lurus. Berarti apa? Boleh menyamping seperti ini dan juga turun seperti ini. Untuk lebih jelasnya kita lanjutkan lagi. Perbandingan arah tekanan suara ya. Ya, lihat. Sini ada dha, qaf dan ketika kaf. Perhatikan ini ya. Jadi kita sudah berkali-kali kita katakan bahwa satu huruf hijaiyah minimal memiliki 5 sifat. Berapa? 5. Di sini kita ambil contoh dha ya, dha. Dha ini sifatnya apa saja yang telah lalu kita bahas sudah. Pertama jahar, karena tertahan nafas. Kemudian dia rokhawah, karena keluar suara. Kemudian dia isti'la ya, isti'la. Kemudian apa lagi? Dia itbaq. Nanti ditambah lagi. Dan sifat yang kelima ini belum kita bahas, insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya. Jadi 4 saja dulu, 4 aja. Oleh karena dha ini sifatnya tadi isti'la. Kenapa dha ini isti'la? Karena dia huruf isti'la ada 7, yaitu kita bahas khussa, dhautin, qidh. Jadi dha terdapat di dalam huruf isti'la. Oleh karena itu dha ini hurufnya isti'la. Kemudian selain memiliki sifat isti'la, dha ini juga sifatnya itbaq. Lihat ini. Ketika menyebut huruf dha, tekanan suara ke atas. Kenapa? Karena isti'la. Isti'la itu tekanan suara ke langit-langit. Ya, maka tekanan suara lurus ke atas ke langit-langit. Kemudian dha itu juga itbaq. Itbaq itu tekanan suara, batasan suara berada di antara lidah dan langit-langit atas. Oleh karena itu betul-betul benar-benar lurus ke atas. Oleh karena itu huruf yang bentuknya seperti ini sangat-sangat tebal. Berapa huruf yang seperti ini? 4. Shad, dhad dan tha. Dhad dan tha dan dha ya. Kita praktekkan. So, do, kemudian po, kemudian
dha sebagaimana yang ada di gambar ini. Ini adalah makhraj huruf dha ya. Dha. Jadi huruf yang berada di sini sangat-sangat tebal sekali. Baiklah, sekarang kita bergeser ke gambar yang di tengah. Di sini ada huruf qaf. Qaf ini sifatnya diantaranya isti'la. Kenapa dia sifatnya isti'la? Karena dia qaf ini adalah huruf isti'la. Coba kita cek huruf isti'la. Berapa huruf isti'la? 7. Disingkat dengan kalimat khussa dhawtin qi. Jadi qaf ya. Ini qi. Jadi isti'la. Oleh karena itu tekanan suara ke langit-langit atas. Karena isti'la definisinya seperti itu. Yatasa'adu sautu inda nutqi biha baina apa? Inda nutqi biha ila al-hanakil a'la. Naik suara ke langit-langit atas seperti itu. Kemudian infitah. Qaf ini juga infitah sifatnya. Kenapa dia infitah? Karena qaf tidak terdapat di dalam huruf itbaq. Oleh karena itu dia infitah. Makanya qaf ini dia miring seperti ini. Kenapa dia miring? Karena dia bukan itbaq. Kalau itbaq itu dia lurus ke atas. Kenapa dia miring? Karena dia isti'la. Isti'la itu kan tekanan suara kan ke langit-langit atas. Naik suara ke langit-langit atas. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Yatasa'adu sautu, naik suara ketika mengucapkan huruf isti'la ilal hanakil a'la, ke langit-langit bagian atas. Jadi makanya dia miring seperti ini. Tetapi dia tidak betul-betul lurus seperti ketika itbaq. Kenapa? Karena dia infitah. Sedangkan infitah adalah kebalikan daripada itbaq. Artinya apa? Infitah ini suaranya tidak benar-benar lurus. Artinya apa? Selain lurus ke atas ini, artinya selain lurus ke atas seperti ini, bisa seperti ini miring ya. Tetapi juga ke atas. Tapi dia membedakannya adalah dia tidak benar-benar lurus. Nah, sebagaimana ketika itbaq. Atau dia juga bisa seperti ini, ke bawah. Turun ke bawah. Seperti K ya. Seperti itu ya. Dan yang berada di sini isti'la dan infitah adalah semua huruf isti'la kecuali yang itbaq. Artinya begini, perhatikan. Huruf isti'la ada 7, disingkat dengan kata khusso, dhaw, ghain, dhawtin, qidh ya. Antara huruf isti'la yang 7 ini, 4 daripada yang 7 ini adalah itbaq. Apa itu? Shad, dhad, po, dha. Ya. Yang shad, dhad, po dan dha ini isti'la tetapi juga itbaq. Maka dia berada di sini, itbaq kan? Adapun yang 3 lagi yaitu kha, ghain, qaf adalah isti'la saja tetapi tidak itbaq. Yaitu kebalikan itbaq, yaitu infitah, yaitu maka dia di sini isti'la dan infitah, huruf yang 3 ini qaf, kaf, ghain. Oleh karena itu yang berada di sini qaf, tekanan suara itu miring, tetapi dia ke langit-langit atas, tapi dia miring. Berapa huruf yang berada di sini? 3, yaitu qaf, ghain dan kha. Coba kita praktekkan. Coba kita rasakan sendiri ya. Coba. Wa qalu. Dia ke langit-langit atas, makanya qaf ini juga tebal. Kenapa? Karena dia isti'la. Begitu juga dengan ghain dan kha yang 3 saudaranya tadi ya. Nah, kenapa? Karena isti'la. Tetapi tekanan suaranya tidak betul-betul lurus sebagaimana ketika itbaq. Oleh karena itu qaf dia tebal tetapi ketebalannya di bawah itbaq. Jadi itbaq itu sangat-sangat tebal. Di bawahnya apa? Di bawahnya adalah huruf isti'la yang infitah. Nah, seperti ini ya. Kita praktekkan lagi. Kita praktekkan sekali lagi. Wa qalu. Tidak boleh baca gini. Wa qalu. Jadi kalau jika ada orang baca wa qalu, bagaimana kita mengkritiknya atau mengatakan itu sepulan ini belum benar ya. Kenapa dia nggak benar? Karena ini kita jelaskan seperti yang kita jelaskan tadi ya, supaya tahu ilmunya. Itu salah dari sisi apanya? Kita tahu dari sisi sifatnya
Dia adalah qaf, tidak boleh baca waqa, tetapi waqalu. Itu seperti itu. Kemudian kho. Jadi dia miring. Ya, seperti yang ditunjukkan gambar seperti ini. Akan tetap hanya saja ini ketika qaf ya. Coba ketika kho juga sama. Dia enggak benar-benar lurus ke atas tapi miring. Kenapa dia miring? Karena infitah dan isti'la. Karena isti'la dia naik suara tekanan suara ke langit-langit atas, makanya dia karena tidak intitbaq, karena infitah dia miring. Coba kho. Kita menggunakan harakat fathah di sini ya, karena untuk melihat ketebalannya. Karena ketebalan huruf adalah ketika fathah, karena fathah itu adalah harakat yang paling tebal, kita gunakan fathah. Kho. Kemudian apa lagi? Ghain. Gho. Itu miring ya, miring. Jadi kho, dan ghain, ketiga huruf ini dia ke atas tapi miring. Seperti yang ditunjukkan pada gambar yang di tengah ini. Ya, dia miring. Kho. Oleh karena itu huruf yang berada di sini qaf, ghain dan qaf, qaf dan ghain ketebalannya di bawah itbaq yang 4 tadi. Shad, dhad, ta dan Allah. Ya, seperti itu. Kemudian kita huruf yang di sampingnya lagi apa? Gambar yang di sampingnya. Di sini adalah huruf yang berada di sini ada istifal dan infitah. Plus di sini ya. Artinya apa? Dia juga memiliki sifat istifal dan juga memiliki sifat infitah. Sama seperti yang ini tadi. Dia memiliki sifat isti'la dan juga infitah. Sama juga di sini. Dia memiliki sifat isti'la dan juga itbaq. Ya, seperti itu. Padahal banyak lagi sifat-sifat yang lainnya. Minimal 5 sih sifat satu huruf. Hanya saja kita melihat dari ketebalan ya. Makanya kita gambarkan seperti ini. Ketebalan dan ketipisan huruf. Di sini ada contoh kaf. Kaf ini sifatnya adalah istifal. Kenapa istifal? Karena kaf bukan huruf isti'la. Huruf isti'la tadi kho, so, dhad, ghain, khussa, dhad, ghain, po, khussa, dhatin, qiz, ya 7. Ternyata kaf tidak termasuk dalam huruf yang 7 ini, maka dia istifal. Kalau istifal, suara tidak ke langit-langit, melainkan turun ke bawah. Makanya dia turun seperti ini. Coba lihat. Ka. Ditambah lagi dia infitah. Infitah itu apa? Suara tidak lurus ke atas, melainkan selain lurus. Berarti apa? Boleh menyamping, boleh ke bawah. Kenapa dia ke bawah? Pertama dia infitah, ditambah lagi istifal, maka dia ke bawah. Enggak boleh seperti ini yang miring ke atas ya. Lurus dia ke atas tapi miring. Kenapa dia miring? Karena yang di tengah ini karena dia isti'la tetapi infitah. Di sini dia turun ke bawah karena infitah, ditambah lagi dia istifal. Seperti itu ya. Jadi dia di ke bawah. Huruf yang berada di sini yang di istifal infitah ini sangat banyak. Contoh ba tidak dapat yang di tengah-tengah ini dan tidak terdapat pada huruf itbaq isti'la dan tidak juga terdapat pada isti'la dan infitah ba. Jadi ba itu istifal infitah. Ba misalkan lagi apa lagi yang berada di posisi istifal infitah ini jim, ja, apa lagi? Ta, apa lagi? Ha, apa lagi? Da, la, ma, na, sa, sya. Shin itu berada di sini ya. Shin itu berada di sini ya. Shin, istifal infitah. Sya, apa lagi? Wa, ya, a dan lain sebagainya. Sangat banyak yang berada di istifal dan istifal infitah. Oleh karena saya ulang lagi istifal, makanya dia turun ditambah lagi infitah, maka dia sangat turun ya. Kalau yang di tengah-tengah ini dia, kenapa naik ke atas? Karena dia infitah. Kenapa dia enggak lurus? Karena infitah. Kenapa dia naik ke atas? Karena isti'la, seperti itu. Kenapa yang di sini? Kenapa dia ke atas? Lurus ke atas karena itbaq. Kenapa dia ke atas lagi? Karena ditambah isti'la, makanya dia sangat-sangat tebal. Ditambah isti'la naik ke atas ditambah itbaq, dia berada antara lidah dan langit-langit atas, seperti itu. Yang di tengah-tengah ini kenapa dia ke atas? Karena isti'la. Kenapa dia tidak lurus? Kenapa dia miring? Karena itbaq, karena infitah, seperti itu ya. Yang di sini, yang di kaf, ketika kaf dan saudara-saudaranya ya, mim, nun, jim, ba, yang jelasnya bukan selain isti'la itbaq ya.
sangat banyak di sini. Kenapa dia turun ke bawah? Karena kenapa dia tunggu ya. Kenapa dia tidak naik ke atas langit-langit? Karena dia infitah. Kenapa dia turun ke bawah? Karena dia istifal. Seperti itu ya. Ya, saya harap ini jelas ya. Kalau jika sahabat-sahabat Rawakib sekalian yang mendengar video ini, keterangan ini tidak paham atau kurang paham, silahkan cantumkan pertanyaan Anda di kolom komentar, insya Allah. Jika saya tahu, saya akan jawab. Jika saya tidak tahu, saya akan tanya sama orang yang lebih tahu, karena saya juga masih belajar ya. Dan saya memberikan apa yang saya ketahui dengan, insya Allah, dengan maklumat yang terpercaya. Jadi seperti itu sahabat Rawakib sekalian, huruf hijaiyah dipandang dari segi suara, batasan suara berada di antara lidah dan langit-langit atas, terbagi pada itbaq dan infitah. Baiklah sahabat Rawakib sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nantikan pelajaran kita yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.